Ya, teman-teman, ini tanggal 27.01 ya, kita update lagi untuk emiten teman-teman yang tanggal 24 ya, di hari Jumat terakhir. Baik teman-teman, terkadang ketika kita pingin buru-buru ya, malahan ada yang lupa gitu teman-teman ya. Kadang-kadang kita pingin buru-buru naik, malahan dibawa turun gitu kan. Terus pingin cepet-cepet take profit, malahan dibawa naik gitu kan. Nah, itulah teman-teman perjalanan dari sebuah investasi ya. Baik dalam keadaan naik ataupun turun, teman-teman, sebenarnya kita sudah harus mengetahui rencana apa yang akan dijalani sama teman-teman. Bila kita sudah tahu emiten yang teman-teman inginkan gitu ya, tujuannya kemana, akibatnya apa, teman-teman harus melakukan yang namanya planning teman-teman ya. Rencana apa yang akan kalian lakukan. Malahan saya dalam sebuah perjalanan investasi itu tujuannya di angka berapa udah saya tentukan, nanti take profit di harga berapa akan saya tentukan, terus persenannya akan saya tentukan. Tetapi apabila di luar rencana itu, maka saya akan ketika turun saya akan biarkan, ketika turun akan saya average, ataupun teman-teman akan cut loss gitu kan. Nah, itulah istilahnya rencana-rencana yang harus kalian terapkan. Jangan sampai kalian itu terburu-buru masuk semuanya, tiba-tiba nyangkut, ya ini harusnya naik nih, harusnya naik, dibawa turun. Kadang-kadang kita itu si market maker tuh tahu, teman, psikologis kita itu tahu teman-teman ya. Seperti yang sudah diketahui. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ketika ada kendala seperti ini maka akan begini. Nah, dia kadang-kadang karena berpikir seperti itu banyak yang ngambil, maka kadang-kadang si market makernya memberikan ujian dikit, teng, ke bawahin dikit gitu kan. Atau enggak ke atasin dikit, buru-buru dihajar kanan, tiba-tiba diturunin ke bawah lagi. Pada cut loss akhirnya si bandar langsung bang. Makanya saya bilang setiap kalian masuk di sebuah emiten harus melakukan yang namanya perencanaan. Jangan asal masuk aja teman-teman ya. Kalau mau all in dan sudah yakin baru, oke, saya akan all in di harga sekian, walaupun turun akan sekian, nanti saya take profit di harga sekian gitu kan. Jadi teman-teman sudah terukur gitu kan. Jangan sampai teman-teman itu ketika masuk di sebuah emiten tidak punya tujuan. Untuk take profit aja teman-teman kadang-kadang nggak tahu di mana take profitnya gitu kan. Untuk average kadang-kadang kita tidak tahu di mana average-nya gitu kan. Karena teman-teman tidak melakukan namanya perencanaan. Maka saya bilang ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Nah, setelah kalian mau ngambil di harga sekian, teman-teman mau bagaimana gitu ke depannya. Oh, saya mau take profit cuma 5% aja, ya udah lanjutkan 5%. Kalau ada 5% ya udah gitu keluar. Walaupun dia naik sampai ribuan persen, karena kita tujuannya cuma 5%, ya udah. Itu yang akan kita terapkan kepada teman-teman. Jadi tujuannya berapa, teman-teman harus sampai ke tujuan itu gitu loh. Mau keadaan turun lagi atau turun lagi, saya pingin ke sini, saya pasti ke sini kok gitu. Karena saya sudah yakin. Nah, itu teman-teman. Terus apa yang harus dilakukan ketika teman-teman tidak nyampe harga tersebut? Apa teman-teman akan putus asa gitu kan? Atau teman-teman hanya ya udah saya juga pasti yakin ke situ kok. Turun lagi ya udah saya tambah muatan gitu kan. Saya tahu ini perusahaan ini bagus gitu, emiten ini bagus. Kedepannya akan lebih bagus lagi. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya keyakinan dan perencanaan. Keyakinan tanpa perencanaan juga tidak baik juga gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika merah juga santai. Kemarin juga saya cuan di sini kok gitu kan. Jadi saya bilang teman-teman lebih baik teman-teman itu lakukan yang namanya daftar emiten yang menurut kalian bagus dan sering profit di situ. Nah, teman-teman nanti akan tahu, oh iya saya tahu kok ini bawa ke bawah dulu. Nah, gitu teman-teman ya. Saya kalau ngambil di arah sini tiba-tiba harus ke bawah dulu, nanti saya jemput di sini. Nah, mungkin teman-teman melakukan perencanaan seperti itu ya. Oke, kita tanpa berlama-lama kita lanjutkan ke emiten teman-teman berikutnya ya. Terima kasih semuanya yang telah memberikan subscribe, like ataupun nge-share video serta berkomentar ya. Yang telah memberikan doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan oleh kepada teman-teman dan keluarga, serta yang telah memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan dikalikan 30 kali lipat dan dikembalikan oleh kepada teman-teman. Oke. Kita langsung emiten apa nih? Antam. Ini Antam. Ini Antam itu masih ingat saya tuh. Ada yang nanya nyangkut di 1400. Itu asal muasal saya membahas Antam. Kalau teman-teman ada yang nanya saya nyangkut pernah di 1400,
tolong komentar ya. Ingat teman, sekarang udah kembali lagi ke 1400. Padahal udah naik ke sampai 1700, 1600 ya. 1600 di sini nih, ya. Oke, teman-teman, target adalah di sini, teman-teman. Nah, sekarang yang punya Antam 1400 masih inget nggak gitu ya? dengan apa namanya? Dengan komentarnya dan sudah terjemput. Terus gimana tuh? Dikasih bonus sampai 200 poin ya. 200 poin dari 1400. Sekarang bagaimana tuh? Katanya saya mau ke 1800, ya udah, berarti teman-teman ketika sampai 1600, ketika turun lagi dibawa ke 1300 lagi, terus dibawa ke 1400, mau ngapain lagi? Mau tetap ke sini? Atau ya udahlah 1600 saja, sudah nyerah gitu kan? Nah, itulah teman-teman, namanya perencanaan seperti itu. Jangan sampai teman-teman ketika nyangkut sudah kejemput pada dikasih bonus 200 200 poin. Teman-teman apakah bisa bertahan lagi mau ke 1800, sedangkan ini lagi turun lagi gitu kan. Di bawah naik lagi, di bawah turun lagi, di bawah naik, seperti itu teman. Itulah yang namanya investasi. Perjalanan inilah yang harus teman-teman nikmatin, teman-teman ya. Makanya saya sarankan teman-teman jangan punya 1 RDN ya. Milikilah minimal 3 RDN lah teman-teman ya, untuk average ataupun untuk melakukan pembelian yang lain. Oke. Kita lanjut untuk Antam sebentar ya. Lanjut, Antam posisinya MA10 berada nembus di candlenya, tapi dia lagi menuju agak ke bawah dikit ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya sudah dilihatin ya, di 1527, terus di angka 1560-an ya. Tanda penurunan juga sudah diperlihatkan lagi ke angka 1415. Perhatikan bandar lokal dan bandar foreign. Cenderung dia menahan di antara harga 1600-nya tidak mau tembus, tapi ditahan ya, juga di bawahnya di 1300-an teman-teman ya. Beberapa kali mau nembus tidak mau juga, dan ke atas juga tidak mau gitu. Artinya ini lagi sideways agak panjang dikit ya. Nah, manfaatin aja itu teman-teman. Ini kecenderungannya si Antam ini adalah, kalau perlihatkan dari MA10-nya emang sudah ditembus teman-teman, tapi perhatikan untuk hari terakhirnya dia ada pengalaman tarik-tarikan di sini ya, tarik-tarikan, dan di sini basis bandar lokal atau komponen terus akumulasi ya, akumulasi terus berapa hari ini nih. Perhatikan di sini juga hijau, di sini juga hijau, di foreign juga hijau, di bandar lokal juga hijau, yang cenderung ke atas. Jadi fix kalau saya sih berpikirnya ke 1800 bisa lah teman-teman. Cuman kita harus menikmati perjalanannya. Itu yang saya saya berpikir ke arah situ ya. Cuman ini si MA200 masih menuju ke bawah teman-teman ya, perhatikan ya. MA200 masih menuju ke bawah, artinya tanda-tanda penurunan sih masih ada teman-teman ya. Kita ukur dulu dari penurunan dari sini berapa persen? 17%, 12%, 'bukan dari situ. Dari sini teman-teman ya, 9% ya. Nah, mungkin ke sini bisa ke arah, nah sini teman-teman, sini ada area 1460-an, ada gap dikit teman-teman di sini nih. Nah, mudah-mudahan bisa dipantulkan di area 1460-an ya, dan dia cenderung ditahan di angka MA200-nya. Oke, mudah-mudahan di situ ya ditahannya. Apabila dia jeblos, rencananya teman-teman akan melakukan apa? Apakah ke 1300 average atau bagaimana? Saran saya ketika dia mulai ke bawah, ya, rencananya nih apabila ke bawah. Apabila ke bawah, teman-teman nanti ikutin aja MA10-nya. Apabila MA10 sudah mulai di bawah candle, itu mungkin teman-teman bisa melakukan apa? Kalau di sini kan cuma berapa persen aja, teman-teman. Cuma 6%, ya saya cenderung santai aja kalau 6% ya. Mudah-mudahan tidak jeblos area 1300-nya ya. Wow, ini wajib dikunjungin teman-teman ya. Oh, ini wajib dikunjungin teman-teman ya. Area sini nih 1390 itu wajib dikunjungin ya. Nah, ini MA10, sebenarnya MA10 ini lagi agak sedikit putar balik dikit gitu ya. Kalau ada dorongan dari bawah aja akan menjadikan si MA10 menuju ke atas. Tapi walaupun istilahnya walau mau belok dikit, tapi perhatikan untuk bandar lokal dan foreign cenderung ngambil. Perhatikan untuk bandar foreign, sini bandar foreign nih, tanggal 14 Januari. 14 Januari nih, Januari. Nah, ya 14 Januari untuk foreignnya siapa yang ambil? Ada YU BK TP cenderung broker baik yang teman-teman yang ngambilnya ya.
Untuk loka kita mulai dari tanggal 10 Januari lebih awal untuk broker lokalnya ya. Ada si BB, BB keren teman-teman. BB sudah masuk di Antam, kemungkinan besar up ya, kemungkinan besar up teman ya. Kalaupun ada turun wajar lah, mungkin bisa ke area 1460-an untuk menutup PR gap-nya ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya bandar lokal dan bank cenderung ngambil teman-teman ya ini si emiten. Tapi kalau teman-teman perhatikan ini harga tertingginya kalau untuk harga wajar di 1700. Tapi saya menarikkan ke 1815 atau kali 1810-an lah teman-teman ya untuk si Antam ini. Kita cek untuk posisi teman-teman. Karena kita butuh yang namanya posisi. Ya, posisi masih di tengah-tengah dan perhatikan dong lagi posisi downtrend gini ya. Tapi sini sudah ada mulai pantulan dari angka 1100-nya, beng ke atas. Jadi kemungkinan untuk pantulan ke arah 1800 bisa teman-teman. Biasanya teman-teman itu kalau yang suka break itu bisa nunggu di sini ya. Nanti ketika di sini nyampe terus lewat dikit ada koreksi, nah suka pada ngambil biasanya di situ teman-teman untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau gagal di situ kadang-kadang mereka melakukan yang nama stop loss. Oke. Kalau saya pingin itu jadi bawah teman-teman ya. Udah melewati harga tengahnya, ke bawahnya mungkin teman-teman bisa nanti melakukan yang namanya pembelian di situ. Cuman agak susah juga gitu nunggu. Ini kapan, makanya tunggu MA10-nya teman-teman. MA10 sudah di bawah candle, kemungkinan di up-nya iya, kemudian di up-nya. Perhatikan ketika MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Dem ke atas. Ini juga sama menuju ke atas, dem ya. Tapi lumayan ini ya. Cenderung kalau di sini kan masih ragu-ragu di sini, makanya kalau keraguan-raguan ya nih MA10-nya udah di bawah candle, tapi ini masih ragu, masih istilahnya masih menuju datar. Nah, teman-teman lebih baik ya udahlah, saya tidak akan mengambil di sini, kita tunggu konfirmasi. Ketika sudah mulai melewati atas lagi baru teman-teman bisa melakukan pengambilan lagi. Tapi kalau sini ada tanda-tanda istilahnya tekanan dari atas ke bawahnya, bisa jadi dia mau ke angka dulu ke 1400 dulu gitu baru menunjukkan kenaikan. Tapi secara pungutan bandar lokal ataupun foreign cenderung ngambil terus. Jadi kemungkinan di up-nya ada ya, teman-teman ya. Lanjut ada UNVR. Nah, UNVR adalah emiten yang yang downtrend terus dan ditanyakan sama teman kita, kenapa? Katanya gap belum ketutup. Nah, teman-teman, kalau gap belum ketutup, teman-teman ya perhatikan dulu ini nih. Ingat ke kasus Wismilak teman-teman ya, dari harga berapa perak tuh. Lihat, perhatikan selama 10 tahun dia downtrend terus. Artinya ini mau di downtrendkan teman-teman ya. Kita lihat untuk maksimum. Nah, dia sudah membentuk gunung teman-teman. Dari tahun 2018 terus aja di downtrendkan. Kapan? Saat ini mereka yang ngambil dari sini kan belum take profit. Contohnya gini teman-teman, ini nggak ngambil dari sini nih yang udah lama teman-teman ya. Sudah take profit di sini, cuman dia tidak semuanya kebuang, barang-barangnya isinya otomatis harus dibuang terus. Ya. Karena mereka sudah ngambil dari awal gitu, dari awal-awal belum take profit, ya sekarang lagi pembuangan wajar. Kenapa? Karena mereka take profit udah ngambil lama. Saya sudah bosen dengan Unilever contohnya gitu kan, foreign. Udahlah saya buang dulu deh, nanti kalau sudah mulai tenang lagi akan saya ambil lagi setelah take profit dulu semuanya, baru istilahnya si bandar itu ngambil lagi teman-teman secara pelan. Atau bahkan si bandar foreign itu sudah mulai yang lama-lama istilahnya, udah nih barang sudah lama, udah keluarin aja dulu nanti saya yang nerima. Nah, seperti itu teman-teman ya. Makanya di sini terlihat jelas ketika di bulan November foreign sudah mulai akumulasi lagi, perhatikan ya. Foreign ngambil keluar ya, cenderung begitu karena ada yang foreign yang terus ngambil, ada foreign yang ngambil keluar, ada seperti itu teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan waktu kemarin itu sudah mulai ditapaki sama 3 candle tapi tidak mau turun teman. Karena sini sudah terlihat jelas ini hanya tahanan itu tahun berapa ini teman-teman nih. Ada tahanan tahun berapa ini di sini? Tahun 2017 ya. 2007 teman-teman, bayangin aja tahun 2007. Maka saya bilang kalau teman pengen lihat di sini lihat aja gitu ya. Ke belakangnya ke harga berapa. Nah, di sini selama 10 tahunan itu dia tidak punya tahanan, teman. Selama 10 tahunan tidak punya tahanan. Maka kita akan ukur aja. Dari kenaikan tertingginya sudah berapa persen di sini. 14%. Nah, kita akan ngambil 20%-nya teman-teman. Nah, kemungkinan bisa di arah sini untuk penurunannya. Ya, kemungkinan kalau dia turun mau ke arah sini ya. Nah, kita akan tulis di sini penurunan
20% ya. Nah, kita coba nanti di sini apakah dia turun kembali. Apabila dia tidak turun, berarti sini fix dia ada sebagai support terkuatnya di sini nanti. Ya, karena si bandar lokal ataupun poin cenderung sudah ngambil, teman-teman. Ya. Nah, ini kita akan coba untuk bagaimana kita mensiasati penurunannya. Planningnya akan seperti apa nanti ketika sudah turun ke sini. Nah, itu teman-teman yang saya gunakan. Oke, saya akan ngambil sekarang paling turun ke arah sini. Nah, kita sudah prediksi, bukan prediksi sebenarnya, memberikan ancang-ancang. Ketika apabila kesebut naros saya akan melakukan apa gitu, teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan di angka 1700, teman-teman. Itu adalah kenaikan. Terus di sini juga sudah diperlihatkan ya di sini, teman-teman nih. Ini ada kenaikan. Ini semua kenaikannya, hanya beberapa aja yang ketembus, kita bikin target lagi di sini, teman-teman. Untuk target itu untuk mengukur, teman-teman. Kenapa untuk mengukur? Bila sudah melewati ini berarti kan mau mulai uptrend, teman-teman. Nah, itu yang saya bilang ini tanda-tanda kenaikan ataupun targetnya ke sini. Ya, teman-teman, ada yang target terdekat, ada target terjauh gitu kan. Nah, saya target terjauh itu saya akan menutaskan yang gap itu, teman-teman. 3000 berapa? 3000 ya sini nih. 2000 berapa nih? 2700 sama 3000, teman sini nih. Ini ada gap ya. Ada si kepala merah di sini, ada gap, teman-teman, di angka 2700. Sini ada si kepala merah. Nah, kita akan tulis juga di sini, teman-teman. Untuk targetnya sekarang aja lah kita tulis ya. Biar nanti ke depannya tahun berapa ini kejemputnya. Kan teman kita ada yang menanyakan, kok target gap harus ketembus, tidak ketembus, maka kita akan buktikan ini ketembus enggak gitu ya. Nah, kita tulis sekarang aja, teman-teman, untuk pembuktian bahwa si gap dan si kepala merah bisa ketembus ya. Cuman kita harus berproses dengan namanya waktu, teman-teman. Kita harus bersahabat dengan waktu, dan bandar lokal dan poin-poin juga cenderung ngambil. Mereka itu ngambil pelan-pelan karena banyak duit juga gitu. Kalau kita kan ngambil pelan-pelan, ngambil cara ngambilnya kadang-kadang baru turun dikit 2%, 3% ngambil lagi. Upayakan teman-teman pakai planning. Oke, saya akan ngambil di 20%-nya. Contoh udah minus 20%, ngambil lagi. Nanti minus lagi 20%, ngambil lagi. Gitu aja, teman-teman ya. Atau ada sistem tabungan contoh per bulan saya ngambil. Kalau turun saya akan average, kalau naik biarkan. Nah, seperti itu bisa, teman-teman. Tergantung planning dari teman-teman. Yang penting teman-teman punya rencana apa yang akan dilakukan, teman-teman ya. Apakah akan kenaikan atau penurunan. Kalau slotnya di sini, teman-teman, nilai per kok turun terus, maka akan tunggu nanti ketika pembalikan arahnya aja gitu, teman. Bagaimana caranya? Contohnya teman-teman mau melakukan, saya pingin di MA10-nya tapi pingin ngejar kenaikan sementaranya. Contohnya seperti sini nih. Turun MA10 kan di bawah candle, tahu sudah mulai ngambil, contoh di sini. Ngambil kan ada kenaikan sementara di sini, bang, udah di sini aja. Gitu kan, ngambilnya nanti turun lagi, nih tunggu MA10 kan ada MA10 di bawah candle nih. Tapi lagi menuju ke bawah, tunggu dulu. Ini juga sambil menuju masih datar. Nanti tunggu dulu sampai MA10 menuju ke atas, baru melakukan tanda-tanda pengambilan, tanda-tanda akan ke atasnya, baru teman ngambil lagi. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk undang lebar seperti itu ya. Lanjut, ada mana satu lagi? Sebentar, teman-teman ya. Ke sini nih. Ini agak oret-oretan, agak lumayan. MTEK ya, MTEK. Garis yang saya gariskan sudah ketembus ya. Kita pindahkan ke sini, teman-teman. Di sini ada, kita gedein dikit deh. Kita gedein dulu dikit. Oh, ini aman, teman-teman, aman ya. Malah kemarin yang sini nih, si gapnya ketutup ya. Wah, mudah-mudahan sih ada pantulan, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan dari karena gapnya sudah ketutup. MA10 lagi ini yang kehalangan seperti ini agak sulit dideteksi ini ke bawah apa ke atas nih gitu kan. Di angkanya 544, teman-teman ya, 544 ya, berarti lagi di tengah ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari si porennya, kemarin ada melakukan pembuangan. Nah, dia sudah mulai ngambil lagi, perhatikan nih, 3 hari ini ngambil. Kita cek ya tanggal 22 Januari. Kita lihat untuk poren. Nah, ada YUZP AKUS, YU bagus, teman-teman. Ya, pengambilan sejauh bagus untuk porennya ya. Smart money juga sudah mulai bagus, sudah berkumpul dengan baik ya. Perhatikan smart money ya. Sudah hijaunya royo-royo selama 4 hari. Kalau secara teorinya harusnya di up ya. Walaupun istilahnya si bandar lokalnya jualan, tapi bandar poren akumulasi, tapi smart money ada. Nah, bisa jadi
Si smart money selama 4 hari ini dari mulai tanggal 21, kita cek tanggal 21 itu adalah bagian dari smart money. Mudah-mudahan karena si MG, si PD, LS ini bagian daripada bandar luar juga, karena di sini sinyalir emang si bandar dalamnya jualan, teman-teman ya. Oke. Jadi untuk MTEK, cuman MTEK target sudah tercapai yang kedua kali nih. Ini berarti yang ketiga kalinya nih. Nah, ini mah target kenaikan aja di sini ya. Nah, ini target yang ketiga kali di sini, teman-teman. Di angka 730. Ini target kenaikannya aja. Ingat, ini target kenaikan aja. Kita tulis target kenaikan di sini. Jadi teman-teman kalau saya pengen yang terdekat aja, kalau situ takutnya dibawa turun lagi, silahkan aja, teman-teman ya. Tapi teman-teman harus melakukan planning juga yang saya bilang itu. Contohnya apabila dia dibawa ke bawah lagi, teman-teman mau melakukan apa? Soalnya ini tanda-tanda penurunannya bisa sampai ke angka 482, teman-teman ya. Oke, untuk MTEK seperti itu ya. Target kenaikan hanya di angka 625, tapi target yang ketiga yang di 722. Kita cek. Kita lihat MA 200 dari masuk posisi ke atas. Nah, berarti dalam posisi uptrend, teman-teman ya. Nah, kita lihat kalau istilahnya MTEK dalam posisi downtrend, tapi kalau MTEK sudah mulai posisi mau ke atas, sudah membentuk cekungan, teman-teman. Pergulatan di sini pasti ada, kadang-kadang dibawa ke bawah lagi. Nah, teman-teman harus yang namanya planningnya seperti apa, harus direncanakan. Oke, teman-teman. Jadi untuk penurunannya juga sudah direncanakan ke arah mananya. Apabila ketembus berarti buat berikutnya, teman-teman. Biar sengaja saya tidak melakukan lagi yang namanya pengecekan ke belakang. Oke, teman-teman, untuk MTEK seperti itu. Lanjut ke buka. Ini Bukalapak sudah tutup itunya ya, pelatuhan jual belinya ya. Sudah lupa lihat sampai tanggal Februari ya, tanggal 1 ya. Nah, ternyata sudah berapa hari ini Poren keluar. Nah, ngambil lagi Poren. Nah, teman-teman, jadi si Poren beberapa dari mulai tanggal 6 Januari sampai tanggal berapa nih? Halangin sampai tanggal 22 Januari melakukan pembuangan. Tapi per Jumat kemarin dia melakukan pengambilan ya. Kita cek tanggal 24 untuk Poren aja dulu, karena ini sangat bagus pengambilannya, sekitar 11 miliar, teman-teman ya. Di sini ada SS, ZP, YU yang paling bagus, teman-teman, untuk si Porennya ya. SS ini bandar Poren, KTP-nya KTP kecamatan, KTP kecamatan. Brokernya broker kecamatan, tapi KTP-nya KTP Poren, teman-teman ya. Tapi disinyalir sebagai bandar lokal, bandar Poren tapi KW, teman-teman. Tapi mereka sudah ngambil besar 15,5 miliar ya. Net buy-nya sekitar 11,79 dikurangin dengan pembuangannya ya. Net buy-nya sekitar 11, artinya lagi diakumulasi. MA10 lagi menuju ke atas ya, target penurunannya sudah dicapai, teman-teman ya. Kita hapus dulu, ini target begini bukan target penurunan. Tapi target penurunan ada di sini di angka 109. Kita gedein dikit untuk melihat. Nah, ini udah bagus, teman-teman, udah bagus ya. Juga ada gap, kemungkinan ke atasnya ada karena MA10 sudah mulai berada di menuju ke atas, teman-teman. Udah sedikit lagi ball dan cross. Kalau tidak ada halangan dan rintangan bisa ke atas ya. Target kenaikan ini sudah ditembus juga, kita hapus. Nah, maka kita akan rubah. Nah, target kenaikan di sini juga sudah ke up juga, kita akan rubah di sini, teman-teman. Ini area untuk kenaikannya. 121 ketembus sampai ke area, nah 125 bisa jadi ini adalah area kenaikannya. Saya punya di sini aja, teman-teman, saya 130 aja. Apabila break dia 130, fix dia mau ke atas. Kita cek and recheck, teman-teman, untuk buka ini posisi luasnya selama 10 tahun kan, kemarin hampir sama dengan Goto ini kan. Dia lagi posisi downtrend. Nah, ini siap-siap ke atas lagi, cuman kita kadang-kadang gini. Kenapa kita harus ngikutin sebuah emiten atau perjalanannya ya, teman-teman? Kadang-kadang kita sudah lupa, tiba-tiba di up aja ke atas ya. Nih, ingat kasus Wismilak, teman-teman ya. Waktu di sini kan di nye-nye nih. Tapi ketika ngejar ke atas banyak yang beli di atas. Ya. Nah, ini sebenarnya lagi dikembalikan, kayak Wismilak ini lagi dikembalikan, teman-teman ya. Kemana? Ke produk asalnya nih, di angka 124-nya. Ya. Itu mau dibalikan ke arah situ. Nanti kenaikan itu nanti mungkin akan berapa tahun sekali baru ke sini, teman-teman sudah pada lupa,
baru di up lagi. Mungkin sudah tertinggal gitu di 10 tahunan. Nah, normalnya itu di angka sini teman-teman kenaikannya 985 nanti ke depannya itu. Biarkan ini downtrend dulu, nanti teman-teman tunggu aja di area ya di area 100-nya, teman-teman 100 105. Nah, itu mungkin tinggal juga perjalanan jauh teman-teman, perjalanan jauh juga ke 105-nya sekarang baru 680 ya. Nah, ini saya pikir sini harus dikembalikan ke hukum dasarnya gitu kan. Nah, jadi paling tinggi itu di angka sini teman-teman, nanti ke depan di 840 ya. Nanti akan sini akan ada tiba masanya akan ke sini lagi, tapi tidak akan tahu kapan. Soalnya ini dari tahun berapa nih? Dari tahun 2012 baru di up tahun 2023 teman-teman ya. Kita harus tahu bagaimana perjalanan sebuah emiten apabila teman-teman sabar selama puluhan tahun gitu kan. Tapi hasilnya memuaskan teman-teman. Itulah yang saya bilang di saham ini ada harta karun yang tertunda, itu seperti itu teman-teman ya. Kita kembali lagi ke emiten buka ya. Apalagi ini buka masih ada istilahnya kesempatan untuk bisa di up ke harga pembukaannya ya. Kita lihat untuk total di sini buka ini masih dalam posisi kepemilikan dari seorang bandar teman-teman apabila emiten sudah begini nih. Nah, istilahnya dari ditongsorin, nanti suatu saat dia akan di up lagi minimal ke angka ya sekesini teman, ke 1060 lagi ya. Cuman dalam waktu ini dari tahun 2000 berapa 2021 ya. Nah, suatu saat dia akan ke sini lagi. Cuman kadang-kadang kita sudah maka ikutin kenapa harus berada di bursa itu teman-teman, pengalamannya. Orang baru akan kalah dengan pengalaman teman-teman ya. Sejago-jagonya orang baru, tapi kalau sudah ada pengalaman kita lebih menang di pengalaman teman-teman ya. Oke, untuk buka seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya aduh nyangkut tenang aja teman-teman. Average aja pelan-pelan ya. Ini kalau kita lihat dari garis besarnya emang sudah murah banget di sini ya. Mungkin target pertama ke angka 170 aja teman-teman untuk di harga murahnya. Kalau ini kan murah banget, artinya di bawah garis murah gitu kan. Dan beberapa kali dia ditahan di area situ teman-teman ya. Nah, ini area penurunan di 108 teman-teman untuk si buka ini. Tapi sekarang sudah mulai emas semua sudah menuju ke atas. Apabila sudah up sampai 121 dan dihijaukan ataupun dimerahkan, kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Yang penting kita sudah tahu di mana tujuan-tujuan yang akan dicapai sama kita, baik penurunan ataupun kenaikannya. Disitulah teman-teman akan melakukan yang namanya rencana. Target kenaikan di sini dulu teman-teman sementara ya. Ini target hanya kenaikan sementara dulu. Nah, kalau ada salah penulisan tanggal, tolong koreksi teman-teman, nanti kita betulkan ya. Nah, target saya itu di sini teman-teman ya, 165. Jadi saya target itu di harga murahnya di sini nih ya, 173, tapi saya dikurangin dulu karena tanda-tanda kenaikannya yang akan di situ di 70-nya saya tidak melihat ada tanda kenaikan atau belum. Nanti kita lihat setelah dia ke 165 teman-teman. Oke teman-teman, untuk buka seperti itu ya. Isiannya memang si Bandar Polres sudah mulai melakukan pengambilan lagi, mudah-mudahan dalam jangka waktu. Biasanya kalau ada pengambilan ada kenaikan sementara, mudah-mudahan kenaikan sementara biasa ke angka 130. Hati-hati penurunannya sudah bagus, penurunan di sini sudah bagus, tinggal di sini aja teman-teman, dia punya PR di 109. Oke, untuk buka seperti itu. Lanjut ada Pire. Wis, Pire bagus teman-teman nih. Ini tinggal nunggu sabarnya teman-teman ya, tinggal nunggu sabarnya aja. Soalnya si Bandar Polres terus akumulasi tinggi banget, lumayan teman-teman ya. 104, ini berapa nih, 104 sampai 200 ya. Sampai 300-an lah teman, 300 juta sudah diambil kali ya. Kita cek dari tanggal 14 Januari. 14 Januari si Poren. Sekitar 246 juta si SQ, si AI cuman 58 juta, EP 24 juta. Ya, jadi kecenderungan di up-nya ada, teman. Saya bukan punya PR. Ada teman kita yang nyatain di 109. Masih ingat saya teman-teman ya. Masih ingat di 109. Kita kawal ke 109 teman-teman ya. Kemarin sempat ya nyentuh 102 ya, tinggal dikit lagi ya. Nah, ini lihat MA-nya teman-teman ya. Dari MA sudah mulai ke atas, tapi ini ada tekanan ke bawah. Tapi ini si Bandar Lokal sudah mulai ngambil teman-teman ya. Bandar Lokal sudah mulai ngambil lagi. Perhatikan dari tanggal 6 Januari. 6 Januari ini mah
harusnya secara data teman-teman ya, secara data saya itu ini biasanya Smart Money yang melakukan langkahnya. Di sini bagus teman-teman untuk pengambilannya, walaupun retail si PD tapi memimpin. Nah kalau si PD memimpin, saya yakin dan saya percaya minimal di sini ada bandarnya untuk PD ya. Kalau GR sudah ketahuan lah dia di bagian daripada bandar, SQ juga sama ya. Kalau PD walaupun dia retail tapi di depannya di dalamnya suka ada bandar ya untuk PD. Jadi Smart Money kemarin udah bagus banget di sini teman. Sekarang kemarin juga sudah jualan. Di sini jualan teman-teman lumayan kan, kemarin waktu saya bilang ini harusnya di up nih gitu kan. Waktu di sini nih 717 kan, dari 89 bisa diangkat ke angka 93. Lumayan kan, berapa persen tuh kan. Nah, kalau teman-teman pandai bersyukur ya mungkin sudah cuan di sini. Cuman ini kenaikan terbesarnya belum teman-teman ya, kenaikan terbesarnya belum, dan saya yakin juga ini si Pire ini akan ke atas. Cuman kalau ada ke bawah juga ya wajar teman-teman, di sini kan untuk menjemput PR-nya ya, banyak PR-nya harus jemput 1 2, bahkan yang terendah di 73 teman-teman. Di sini sudah mulai ada ayunan teman, ada ayunan itu saya masuk dulu ke bawah tapi tidak di bawah ke bawah lagi, cenderung ya saya area sini bandar lokal dan bulan cenderung akumulasi. Saya pikir sih ke angka 119 bisa lah teman-teman ya. Ini target yang kedua teman-teman ya. Sudah diincar ini dari bulan 10 tanggal 7 teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu ceritanya ya silahkan di sini periksa di sini. Tanggal 7 bulan 10 rekaman saya untuk Pire, lihat di situ ya. Karena saya sengaja memberikan tanggal seperti ini buat teman-teman. Tanggal sekian saya cek deh, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini juga tanda-tanda kenaikan sudah ada di sini teman-teman ya. Ya saya punya PR ke teman kita yang nyangkut di 109. Oke, untuk Pire pungutan daripada bandar porennya bagus. Cuma di sini yang melakukan kenaikan ada bandar lokal teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandar si bandar poren itu ikutan lah ya. Smart Money kemarin sudah apa? Ternyata dia sudah melakukan transaksi di sini ya. Tapi mudah-mudahan sih ada transaksi yang kedua kalinya ya untuk si Pire ini. Oke teman-teman, untuk Pire sudah mulai banyak tanda-tanda kenaikannya, jadi harusnya sudah di up sih teman-teman ya. Sudah di up, saya bilang ini harusnya sudah di up nih. Kemarin nggak gagal di sini ya, ada si kepala kembar ya. Aduh lumayan lah teman-teman ya. Kalau teman-teman pandai bersyukur ya mungkin sudah cuan. Lanjut, ada WIPI. WIPI udah tinggi teman-teman. WIPI gimana tuh teman-teman WIPI nih? Ini teman kita aja, ini informasi dari teman kita nih, targetnya ke 800 dan betul teman-teman, malah melebihi 800. Dia komentar lagi akan ke 1200 teman-teman ya. Nah disinilah teman-teman tanda-tanda ke 1200-nya di sini. Makanya 1400 ya, tertingginya 1400. Dia ditun trenin sampai serendah-rendahnya di tahun berapa? 2021 ya. 22, 23, 24. Di up-nya tahun 2025 kan. Nah itulah teman-teman, kalau kita bersabar itu ya hasilnya akan memuaskan teman-teman ya. Oke, untuk WIPI seperti itu ya kronologisnya. Nah ini WIPI udah lama nggak dibahas ya. Ini target kenaikan saya sudah tercapai, udahlah teman-teman. Target yang teman-teman berikan juga ke 800-nya sudah kecapai gitu ya. Apakah dia akan, kalau dari tanda-tanda kenaikan sih bisa ke sampai 200 teman. Ke atasnya ada nggak? Udah sampai situ aja ya. Karena untuk harga wajarannya di sini nih, tuh 1200 teman-teman harga wajarnya. Yang pertama ini kenaikan waktu saya bilang mau ke arah sini tercapai. Ini teman kita yang bilang ke 800, saya hanya menarikkan ke angka 800 berapa nih? 812 dan tercapai juga. Ini MA20, MA10-nya masih berada menuju ke atas. Apakah bisa ke atas lagi? Ini targetnya di 1200 teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke arah sini ya. Ini mudah-mudahan kita tulis target di sini aja ya. Mudah-mudahan bisa ke sini ya. Tergantung banyak. Kalau kembali aja bisa sampai ke 1800 gitu. Masa ke 1200 yang nggak bisa gitu kan. 1400 ya. Yang tinggi berapa? 1000 berapa sih tertinggi? 1491 tertingginya. WIPI apa WiFi sih? Loh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah teman-teman yang suka kita nah ini tertingginya teman-teman tuh ya.
Ini targetnya itu bukan apa namanya. Nah, ini kepala merah, ini juga kepala merah, teman-teman, target ya. Ini juga si kepala merah nih. Ini target kepala merah lah yang menjadi targetnya, teman-teman ya. Kita kembali ke depan ya. Jadi selain target ke atas, teman-teman perhatikan juga ke bawahnya. Di sini kan ada gap, teman-teman. Ini gap yang harus ketutup, ini juga gap yang harus ketutup, ini juga gap yang harus ketutup ya. Jadi teman-teman jangan, wah ini mau ke atas, ini mau ke atas nih. Kalau teman-teman sudah cukup, teman-teman lebih baik teman-teman ya udah ini udah cukup gitu kan. Kembali juga udah ke 1000 gitu kan. Udah 1000 berapa nih? 1050-an ya. Kalau teman harus cukup. Tapi kalau teman-teman yakin saya mau ke sini, udah ikutin aja MA10-nya. MA10-nya masih menuju ke atas ya. MA10-nya lagi menuju ke atas, MA20 lagi menuju ke atas, MA200 juga lagi menuju ke atas ya. Terus apalagi banner lokal juga sudah mulai akumulasi lagi tanggal berapa nih? 23 ya. Kita lihat tanggal 23 Januari. Ada XA, YB, DR, GR, AI, KK. Ini cenderung broker-broker yang suka dipakai sama bandar. Teman-teman sudah pada bagus, sudah pada keluar. Artinya sudah bersyukur teman-teman kita. Nah, Foren sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Foren sudah mulai ngambil lagi ya. BK, CC ya, AKZP. Andaikan CEU aja ngambil, lebih keren lagi nih. Si BK paling besar ya 11,9 hari tanggal 24. Kita ganti dulu tanggal 24 teman-teman. Berapa? Nah, si BK tinggal 5 miliar lagi dari 11 miliar. Si BK tinggal 5 miliar. Berarti mereka sebagian sudah jualan. Si AK ngambil lagi ya. Kita lihat grossnya. Ya. Si BK jualan 1,5, 6,5 dia ngambil, jual 1,5. Ya, teman-teman seperti itu ya. Jadi si Boran sudah mulai ngambil lagi. Ini pertanda baik ya, bisa ke atas. Cuma tetap harus perhatikan teman-teman ada penurunannya ya. Jadi 728 untuk penurunan bulan nanti pertamanya mungkin gitu ya. Kalau sekarang nikmatin aja MA10 berada di bawah candle, artinya lagi posisi mau uptrend ya. Oke. Untuk WIPI seperti itu ya. Jadi bandar lokal juga masih ada di atas. Perhatikan bandar lokal dia ngambil di atas, ada jualan terus ngambil lagi. Foren semenjak dia jualan per tanggal berapa nih? Per tanggal 17 Januari dia melakukan lagi akumulasi dan terakhir dia akumulasi lumayan tinggi sekitar net buy 20,43 miliar. Artinya mau ke atasin bisa teman-teman ya. Karena mereka juga berpikirnya, wah ini sudah pada katos ya, harusnya pada bukan katos, pada take profit ya, pasti pada take profit udah pada nerima ya. Cuman teman-teman kalau yang sudah di atas, kalau yang sudah istilahnya udah tinggi nih, lebih baik teman-teman melakukan perencanaan aja ya. Kalau sudah ngambil di tinggi di sini gitu ya, jangan terburu, wah mau ke 1200 nih, perhatikan 1200 target. Tapi ingat juga target penurunannya. Nah nanti teman-teman harus melakukan namanya planningnya mau apa gitu ya ketika teman-teman ngambil. Nah di sini kita kasih garis untuk area jeblos ya. Kalau dia jeblos area 865 bisa kemungkinan bisa angka 722 atau enggak 598 ya, 588 ya, 728. Terus ini angka berapa? 8, jangan sampai jeblos di angka 872. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk WIPI ya. Tetap harus hati-hati walaupun ada akumulasi daripada bandar lokal dan foren, isiannya seperti itu ya, tergantung mereka mau jual di atas mau di bawah. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan target teman-teman. Apabila teman-teman targetnya tidak tercapai, harus melakukan apa? Teman-teman harus punya perencanaan. Oke, sebenarnya target saya sudah tercapai teman-teman di sini nih. Udah di sini sampai sini aja pengawalannya udah gitu kan. Kalau sini terserah teman-teman ya. Nanti kali teman-teman ada yang nyangkut di atas, nanti mungkin ada lagi teman kita yang baru yang nyangkut di atas. Biasanya, aduh saya nyangkut di atas. Oke, kita nanti periksa lagi teman-teman ya. Enggak teman-teman, santai aja ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Nanti kita sambung lagi ke materi berikutnya ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bagian ke-14. Ciao.